Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, kehidupan masyarakat berjalan sederhana. Setiap pagi, suara ayam berkokok dan gemericik air di sawah menjadi musik alami yang menenangkan hati. Anak-anak berlarian menuju sekolah dengan seragam sederhana, sambil tertawa riang meskipun sandal mereka sudah usang. Warga desa hidup dalam kebersamaan. Mereka saling mengenal satu sama lain, saling membantu ketika ada yang kesusahan, dan saling berbagi meski hanya dengan segenggam beras atau seikat sayuran. Di desa itu, ada seorang ibu paruh baya yang sehari-hari bekerja sebagai tukang sayur. Namanya sering disebut warga dengan penuh rasa hormat. Meski tidak kaya, ia rajin, sabar, dan selalu tersenyum setiap kali menawarkan dagangannya. Dengan pikulan sederhana, ia berjalan menyusuri gang demi gang, menjajakan sayur-sayuran segar yang baru ia ambil dari kebun sekitar atau dari pasar desa. Warga menyukainya bukan hanya karena dagangannya murah, tetapi juga karena tutur katanya yang lembut. Ia kerap memberi bonus cabai atau sebatang serai ketika pembeli tak punya cukup uang. Yang penting bisa masak hari ini, Bu. Rezeki Allah yang atur. Begitu katanya. Namun, tak jauh dari kehidupan sederhana warga, berdirilah sebuah rumah megah. Rumah itu besar, berpagar tinggi, dan dicat mencolok sehingga tampak berbeda dari rumah-rumah sederhana lainnya. Rumah itu milik seorang pria yang baru saja kembali dari Tanah Suci, dan kini semua orang memanggilnya dengan sebutan, Pak Haji. Sejak ia pulang haji, sikapnya berubah. Dahulu ia dikenal ramah, meski sedikit keras kepala, tetapi kini ia semakin sombong. Ia merasa status sosialnya jauh di atas warga lain. Setiap kali melintas, ia berjalan dengan dada membusung, seolah dunia harus menunduk di hadapannya. Pak Haji sering menegur orang dengan nada merendahkan. Jika ada pemuda duduk santai di warung kopi, ia berkata, "Kalian ini malas, makanya miskin. Lihat saya, kerja keras dan sekarang bisa haji." Kalimat itu menusuk hati banyak warga, namun mereka memilih diam. Sebab, bagaimanapun juga, ia punya harta, tanah, dan pengaruh. Banyak yang segan untuk melawan. Pagi itu, suasana kampung begitu damai. Tukang sayur berjalan menyusuri gang dengan pikulannya. Udara masih sejuk. Kabut tipis menyelimuti sawah di pinggiran desa. Ia berhenti di depan rumah-rumah warga, menawarkan sayuran segar. Ibu-ibu keluar dengan membawa wadah kecil berisi uang receh. Beberapa anak kecil mengintip dari balik pintu, lalu tersenyum melihat ibu tukang sayur yang selalu ramah. Namun, langkah tukang sayur itu akhirnya tiba di depan rumah megah Pak Haji. Ia tidak menyangka bahwa pertemuannya kali ini akan mengubah banyak hal. Pak Haji berdiri di teras rumah dengan pakaian mewah. Wajahnya terlihat angkuh. Dari kejauhan, warga memperhatikan dengan rasa was-was. Mereka tahu, Pak Haji sering berselisih dengan orang kecil, dan hari itu, tanpa diduga, giliran si tukang sayur yang akan menjadi sasarannya. Belum ada kata yang terucap, namun aura ketegangan sudah terasa. Tukang sayur yang biasanya tersenyum tampak menunduk penuh hormat. Sementara Pak Haji menatap tajam seakan mencari celah untuk menunjukkan kuasanya. Suasana damai kampung itu perlahan berubah menjadi tegang. Warga yang tadinya sibuk dengan aktivitas pagi mulai memperhatikan dari kejauhan, penasaran dengan apa yang akan terjadi. Mereka belum tahu, peristiwa kecil di pagi itu akan menjadi awal dari cerita besar tentang kesombongan, tangisan, dan balasan yang tak disangka-sangka. Pagi itu, suasana masih tenang ketika tukang sayur berhenti di depan rumah besar Pak Haji. Dengan suara lembut, ia mulai menawarkan dagangannya. "Selamat pagi, Pak Haji. Sayurnya segar, baru dari kebun. Ada bayam, kangkung, cabai, sama tomat. Mau beli, Pak?" Katanya dengan penuh hormat. Pak Haji menoleh dengan tatapan tajam. Ia melihat pikulan penuh sayuran sederhana itu, lalu mengerutkan kening. Ya sudah,
Coba kasih saya cabai setengah kilo. Jangan sampai ada kurangnya. Ucapnya dengan nada perintah, bukan permintaan. Tukang sayur dengan sigap menimbang cabai menggunakan timbangan kecilnya yang sudah tua. Tangannya gemetar sedikit, bukan karena takut, melainkan karena timbangannya kadang sudah tidak presisi. Setelah selesai, ia menyebutkan harga. 15.000, Pak. Namun, alih-alih membayar, Pak Haji tiba-tiba meninggikan suara. Apa? 15.000? Kau kira aku tidak tahu harga pasar? Cabai sekarang paling mahal 12.000. Kau mau menipu aku? Hah? Tukang sayur terkejut. Ia mencoba menjelaskan dengan sopan. Ampun, Pak Haji. Harga cabai di pasar memang naik sejak kemarin. Saya beli dari pedagang juga sudah mahal. Saya tidak berani mengurangi timbangannya. Tetapi, bukannya mengerti, Pak Haji justru semakin marah. Alasan, orang kecil seperti kau kerjaannya menipu. Pantas saja kau tetap miskin. Daganganmu saja penuh kebohongan. Ucapan itu menusuk hati sang tukang sayur. Ia bukan orang yang suka membantah, apalagi dengan orang yang dituakan. Tapi kali ini, hatinya benar-benar tersinggung. Bagaimana mungkin kerja kerasnya setiap hari, yang ia lakukan dengan penuh kejujuran, tiba-tiba dicap sebagai kebohongan? Air matanya hampir menetes. Namun ia berusaha menahannya. Dengan suara bergetar, ia berkata, Pak Haji, demi Allah saya tidak berbohong. Saya hanya menjual sesuai harga pasar. Kalau tidak percaya, bisa tanya ke orang lain. Saya hanya mencari nafkah untuk anak-anak saya. Beberapa warga yang kebetulan lewat mulai berhenti. Mereka melihat kejadian itu dari pinggir jalan. Ada yang berbisik pelan. Kasihan sekali ibu itu. Sudah kerja keras, malah dimaki-maki. Yang lain menambahkan, Pak Haji memang suka begitu, merasa paling benar sejak pulang haji. Namun, telinga Pak Haji seolah tuli. Ia tidak peduli dengan pandangan orang lain. Dengan nada semakin kasar, ia menunjuk-nunjuk wajah tukang sayur itu. Jangan banyak alasan. Kalau kau butuh uang, minta saja. Tidak usah menipu dengan dagangan mahal. Orang seperti kau merusak nama baik desa. Tubuh tukang sayur gemetar. Ia mencoba menunduk, berusaha menghindari konflik yang lebih besar. Tetapi dalam hatinya, ia merasa terhina. Ia tidak menyangka, di depan banyak orang, harga dirinya sebagai pencari nafkah yang jujur diinjak-injak begitu saja. Warga yang menyaksikan mulai merasa tidak enak. Beberapa ibu-ibu berbisik. Kenapa Pak Haji tega sekali? Padahal si ibu tukang sayur itu orang baik. Selalu membantu kalau kita kurang uang. Anak-anak yang berdiri di kejauhan juga terlihat takut. Mereka tahu bahwa kata-kata Pak Haji penuh amarah. Ketegangan makin terasa. Udara yang tadinya sejuk perlahan menjadi pengap. Semua orang bisa merasakan bahwa percakapan sederhana tentang harga cabai ini akan berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Tukang sayur akhirnya mencoba mengalah. Dengan suara pelan ia berkata, Baiklah, Pak Haji, kalau Bapak merasa terlalu mahal, ambil saja dengan harga 12.000. Saya ikhlas, yang penting Bapak senang. Namun, bukannya mereda, Pak Haji justru semakin berapi-api. Ia merasa si tukang sayur seperti mengejeknya, seolah sedang mengakui bahwa ia benar. Dengan suara lantang ia berkata, Nah, kan, berarti tadi memang kau sengaja mau menipu. Untung aku marah, kalau tidak, kau sudah menelan uang haram dari hasil bohongmu. Kata-kata itu menghantam hati tukang sayur seperti pisau. Ia terdiam, tidak tahu lagi harus berkata apa. Ia sudah mencoba bersabar, sudah mencoba merendahkan diri, tapi tetap saja diperlakukan tidak adil. Wajahnya memerah, bukan karena marah, tetapi karena menahan tangis di depan banyak orang. Warga yang melihat mulai resah. Ada yang ingin membela, tapi mereka masih menahan diri. Bagaimanapun, Pak Haji adalah orang kaya dan punya pengaruh di desa itu. Namun, dari sorot mata mereka, jelas terlihat rasa tidak suka terhadap sikap angkuh sang Haji. Pagi yang tadinya penuh kedamaian kini berubah menjadi tegang.
Semua orang menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan tanpa disadari, inilah awal dari peristiwa besar yang akan mengguncang desa itu. Sebuah peristiwa yang kelak akan menjadi bahan perbincangan bertahun-tahun lamanya. Udara pagi yang sejuk tiba-tiba berubah panas. Warga desa yang tadinya hanya singgah sebentar di pinggir jalan kini makin banyak berkumpul. Mereka penasaran sekaligus khawatir melihat perdebatan antara Pak Haji dan ibu tukang sayur. Tukang sayur masih berdiri dengan wajah tertunduk. Tangannya bergetar memegang kantong berisi cabai, sementara air matanya mulai menetes. Ia tidak tahan lagi dengan makian yang terus dilontarkan. Namun ia tetap mencoba sabar, berharap Pak Haji berhenti. Sayangnya, kesabaran itu justru dianggap kelemahan oleh Pak Haji. Dengan suara lantang, ia kembali menuding, "Dasar perempuan miskin. Kalau begini caranya, kau tidak pantas tinggal di desa ini. Hanya membawa aib, menipu orang dengan sayuran busuk dan harga bohong." Kata-kata itu membuat dada tukang sayur sesak. Warga yang mendengar ikut terdiam. Beberapa menutup mulut menahan amarah. Seorang ibu parubaya berbisik ke tetangganya. "Astagfirullah, tega sekali Pak Haji bicara begitu. Padahal si ibu itu jujur. Semua orang tahu." Namun, sebelum ada yang berani menegur, tiba-tiba Pak Haji kehilangan kendali. Ia melangkah cepat ke arah tukang sayur, meraih kantong cabai itu, lalu melemparkannya ke tanah. Cabai merah berhamburan, berserakan di tanah berdebu. "Kalau begini caranya, aku tidak mau beli darimu," teriaknya sambil mendorong tubuh si tukang sayur. Dorongan itu cukup keras hingga tubuhnya hampir jatuh. Pikulan sayurnya miring, dan sebagian dagangan tumpah ke tanah. Wortel, bayam, dan tomat berguling ke jalan, diinjak-injak oleh orang yang panik. Suasana mendadak kacau. Beberapa ibu berteriak kaget. Anak-anak menangis ketakutan. Para pemuda yang melihat spontan maju, mencoba melerai. "Sudah, Haji, jangan kasar begitu," seru salah satu pemuda. Namun Pak Haji tak peduli. Matanya merah. Wajahnya memerah karena emosi yang memuncak. Ia kembali melangkah maju. Kali ini tangannya terangkat tinggi, lalu menampar pipi tukang sayur yang sudah berlinang air mata. Suara tamparan itu terdengar jelas, membuat semua orang terkejut. "Jangan macam-macam sama aku. Aku tidak akan pernah mau ditipu oleh orang rendahan sepertimu," bentak Pak Haji. Tukang sayur terhuyung, pipinya memerah, air matanya mengalir deras. Ia tidak bisa membalas, tidak punya kekuatan untuk melawan. Ia hanya bisa menahan sakit sambil meraih kembali sayur-sayuran yang jatuh ke tanah. Warga mulai tidak tahan. "Astagfirullah, Haji, ini sudah keterlaluan," teriak seorang bapak tua yang selama ini segan bicara. Dia hanya mencari nafkah, bukan untuk menipu. Tapi bukannya sadar, Pak Haji malah semakin angkuh. Dengan nada menantang, ia berteriak, "Apa urusan kalian? Ini rumahku, tanahku, semua yang ada di sini bisa kubeli. Kalau tidak suka, pergi dari sini." Warga terdiam. Ada yang menunduk, ada yang semakin geram. Namun mereka masih menahan diri, takut akan pengaruh harta dan kedudukan Pak Haji. Di sisi lain, tukang sayur terduduk di tanah, mengumpulkan cabai yang berserakan. Ia menangis sambil berbisik lirih. "Ya Allah, kuatkan hamba. Aku tidak salah. Aku hanya mencari nafkah." Beberapa ibu menghampiri, membantu mengumpulkan sayuran yang jatuh. Mereka juga ikut menangis melihat ketegaan itu. Seorang anak kecil bahkan mencoba menyerahkan kembali tomat yang kotor sambil berkata polos, "Bu, jangan nangis, ini tomatnya." Suasana semakin emosional. Warga kini terbagi. Sebagian ingin membela tukang sayur, sebagian takut berhadapan langsung dengan Pak Haji. Namun yang jelas, pagi yang tadinya damai kini benar-benar berubah.
Pertengkaran kecil soal harga cabai kini menjelma jadi adegan penghinaan dan kekerasan di depan mata banyak orang. Dan semua orang bisa merasakan bahwa perbuatan itu tidak akan berhenti begitu saja. Ada sesuatu yang lebih besar akan datang. Pak Haji berdiri dengan dada membusung, menatap seisi kerumunan dengan tatapan menantang. Seolah ia baru saja memenangkan pertempuran kecil. Tetapi di balik keangkuhan itu, tak ada yang tahu bahwa langkahnya barusan adalah awal dari kejatuhan yang akan ia tanggung sendiri. Setelah tamparan keras itu, tubuh tukang sayur hampir jatuh tersungkur. Pipinya memerah, matanya sembab, dan dadanya terasa sesak. Ia tidak pernah menyangka, hanya karena salah paham soal harga cabai, ia harus menerima hinaan dan kekerasan di depan orang banyak. Sayuran yang ia pikul kini berantakan di tanah. Bayam yang segar sudah dipenuhi debu, tomat bergelinding ke selokan kecil, sementara cabai merah berserakan tak karuan. Bagi orang lain mungkin hanya sayuran biasa, tapi bagi ibu tukang sayur itu, itulah hasil jerih payahnya. Modal dari uang kecil yang ia kumpulkan demi memberi makan anak-anak di rumah. Air matanya jatuh semakin deras. Ia berusaha meraih satu persatu dagangan yang berserakan, meski tangannya gemetar. Suaranya lirih, hampir seperti rintihan. Ya Allah, kenapa hamba harus diperlakukan seperti ini? Padahal hamba tidak berbohong. Beberapa warga, terutama para ibu, mulai tidak tahan melihatnya. Mereka segera menghampiri, membantu mengumpulkan sayuran yang berceceran. Sudah, Bu, jangan menangis. Kami tahu engkau orang baik. Semua orang di sini tahu engkau jujur, ucap salah satu ibu sambil merangkulnya. Namun, Pak Haji yang berdiri di teras rumah masih belum menunjukkan rasa iba. Sebaliknya, ia menatap dengan wajah penuh kesombongan. Dengan nada tinggi ia berkata, "Itulah akibatnya kalau berani macam-macam dengan saya. Jangan kira aku bisa ditipu seperti orang lain. Kau harus tahu tempatmu." Kata-kata itu membuat kerumunan warga bergemuruh. Beberapa pemuda yang tadinya hanya menonton mulai maju. Wajah mereka memerah menahan amarah. Seorang pemuda bersuara lantang, "Cukup, Haji. Ibu ini hanya mencari rezeki halal. Kenapa harus diperlakukan seperti itu? Kalaupun ada salah paham, bicarakan baik-baik, bukan dengan tangan." Pak Haji melirik sinis, lalu menjawab dengan nada meremehkan, "Kau anak bau kencur, berani menasihati aku? Aku ini orang yang sudah berhaji. Kau tahu, aku lebih mengerti agama daripada kalian semua." Ucapan itu justru membuat warga semakin gelisah. Seorang bapak tua, yang biasanya diam, akhirnya ikut bersuara. "Haji, ingatlah, derajat seseorang di sisi Allah bukan karena hartanya, bukan pula karena sudah berhaji, tapi karena takwa dan akhlaknya. Jangan rendahkan orang lain hanya karena engkau punya uang." Namun, nasihat itu tidak masuk ke hati Pak Haji. Ia justru menunjuk warga satu persatu. "Kalian semua hanya iri. Iri karena aku punya harta. Iri karena aku bisa naik haji. Tapi ingat, aku bisa membeli kalian semua kalau aku mau." Suasana memanas. Beberapa orang sudah tidak bisa menahan diri, namun mereka ditahan oleh warga lain agar tidak terjadi keributan lebih besar. Sementara itu, ibu tukang sayur masih terduduk di tanah, memeluk sebagian dagangannya yang tersisa. Tangisnya terdengar pilu, membuat hati siapapun yang melihat menjadi teriris. Seorang anak kecil tiba-tiba mendekat. Dengan polosnya ia mengambil wortel yang kotor di tanah, lalu menyerahkannya kepada ibu tukang sayur sambil berkata, "Bu, jangan nangis, ini wortelnya masih bisa dimakan, kan?" Ibu tukang sayur memeluk anak kecil itu sambil menangis. "Terima kasih, Nak. Allah akan balas kebaikanmu." Warga yang melihat adegan itu ikut terharu. Banyak yang meneteskan air mata, bukan hanya karena kasihan pada ibu tukang sayur, tapi juga karena merasa malu. Mengapa mereka membiarkan kesombongan Pak Haji begitu merajalela selama ini? Seorang ibu berbisik kepada temannya,
Doa orang terzalimi itu mustajab. Aku yakin, cepat atau lambat, Allah akan menunjukkan kuasanya kepada Pak Haji. Sementara itu, Pak Haji kembali masuk ke dalam rumahnya dengan wajah penuh kesombongan. Ia merasa telah memenangkan pertengkaran itu. Ia bahkan sempat berkata, "Biarkan saja mereka bicara. Aku tetap orang paling berkuasa di desa ini." Namun warga yang menyaksikan tahu, apa yang terjadi pagi itu bukan sekadar masalah harga sayur. Ini adalah pertarungan antara kesombongan dan kesabaran, antara keangkuhan dan ketulusan. Dan semua orang mulai sadar bahwa kesombongan Pak Haji sudah melewati batas. Pagi itu, suara tangisan ibu tukang sayur bergema di seluruh kampung, menjadi saksi betapa pedihnya hati seorang yang terzalimi. Tetapi di balik tangisan itu, ada doa yang lirih, doa yang naik ke langit, doa yang kelak akan dijawab oleh Allah dengan cara yang tidak pernah disangka siapapun. Sejak pagi yang kacau itu, suasana desa tidak lagi sama. Warga yang biasanya ramah dan penuh canda kini tampak murung setiap kali melewati rumah besar milik Pak Haji. Peristiwa ketika ia menampar tukang sayur telah menjadi pembicaraan hangat. Dari warung kopi, sawah, hingga musola, semua orang membicarakan hal yang sama, kesombongan yang semakin nyata dari orang yang dulu mereka hormati. Namun, bukannya merasa bersalah, Pak Haji justru merasa puas. Di ruang tamu rumah megahnya, ia duduk dengan kaki disilangkan, ditemani secangkir kopi panas. Di hadapannya, istrinya menatap khawatir. "Bang, orang-orang di kampung mulai tidak suka. Apa tidak sebaiknya kita minta maaf pada si tukang sayur itu?" Tanyanya hati-hati. Pak Haji tertawa sinis. "Minta maaf? Untuk apa? Dia yang salah, bukan aku. Lagi pula, siapa mereka? Orang kecil semua. Tidak ada yang bisa melawan aku. Aku punya tanah, punya uang, punya nama. Mereka tidak akan berani macam-macam." Istrinya terdiam, tak berani membantah. Ia tahu, sejak pulang dari Tanah Suci, suaminya makin sulit dinasihati. Harta yang melimpah membuatnya merasa bisa membeli apa saja, bahkan harga diri orang lain. Kabar tentang perlakuan kasar Pak Haji semakin menyebar. Tukang sayur yang menjadi korban hanya bisa pasrah. Ia tetap berjualan, meski kini banyak warga yang sengaja membeli lebih banyak darinya untuk memberi semangat. "Sabar ya, Bu. Allah pasti bersama orang yang dizalimi," kata seorang pembeli sambil menggenggam tangan si ibu. Ia hanya tersenyum lemah, meski hatinya masih perih. Di sisi lain, Pak Haji semakin menunjukkan kesombongannya. Suatu sore, ketika beberapa pemuda duduk di warung kopi, ia lewat dengan mobil mewah barunya. Ia sengaja membunyikan klakson keras-keras, membuat debu beterbangan. "Itulah bedanya orang kaya dengan kalian. Kalau mau seperti aku, jangan malas," ucapnya dengan nada mengejek sebelum pergi. Pemuda-pemuda itu saling pandang dengan wajah merah menahan emosi. "Astagfirullah. Sampai hati dia bicara begitu. Padahal dulu dia juga orang biasa," gumam salah satu dari mereka. Kesombongan Pak Haji mencapai puncaknya ketika ia kembali bertemu dengan warga di musola saat salat maghrib. Seusai doa, seorang ustaz kampung mencoba menasihatinya dengan lembut. "Haji, ingatlah bahwa harta dan pangkat hanyalah titipan. Allah tidak menyukai orang yang sombong dan menghina sesama." Namun Pak Haji malah tertawa keras. Ustaz, jangan menggurui aku. Aku sudah berhaji. Aku lebih paham agama daripada engkau. Kalau engkau miskin, itu karena engkau malas. Jangan salahkan aku kalau aku diberi rezeki lebih banyak oleh Allah." Ucapan itu membuat jamaah terdiam. Beberapa orang geleng-geleng kepala. Ada pula yang menunduk sedih. Tidak ada yang berani menanggapi lebih jauh. Sementara itu, ibu tukang sayur yang hadir di musola hanya bisa menangis dalam diam. Hatinya semakin hancur ketika mendengar nama Allah dipakai sebagai pembenaran atas kesombongan. Dalam hatinya ia berdoa lirih. "Ya Allah, Engkau yang Maha Adil. Aku tidak bisa melawan, tapi Engkau tahu isi hatiku. Engkau tahu siapa yang benar dan siapa yang salah." Malam itu, suasana desa makin tegang. Banyak warga yang geram,
Namun mereka masih menahan diri. Sebab, meski mereka tidak suka, Pak Haji masih punya pengaruh. Ia sering membantu pembangunan musola, memberi sumbangan untuk acara kampung, tetapi selalu dengan cara yang membuat dirinya terlihat paling mulia. Kalau bukan karena hartanya, siapa yang mau hormat sama dia? Bisik seorang bapak tua di beranda rumahnya. Orang yang benar-benar ikhlas tidak akan mempermalukan orang lain begitu. Hari-hari berikutnya, kesombongan Pak Haji semakin menjadi. Ia mulai berbicara terang-terangan bahwa tanpa dirinya, desa itu tidak akan maju. Kalau bukan aku yang sumbang, musola itu tidak akan berdiri. Kalau bukan aku yang bantu, jalan ini tidak akan diaspal. Kalian semua harus tahu diri, katanya di depan warga. Wajah-wajah yang mendengarnya tampak menahan perasaan. Mereka sadar, kebaikan yang Pak Haji lakukan selama ini ternyata hanya untuk membanggakan diri, bukan untuk ikhlas. Sementara itu, ibu tukang sayur semakin rajin berdoa. Meski hatinya terluka, ia tetap memilih bersabar. Setiap malam, selepas salat tahajud, ia mengangkat tangan ke langit. Ya Allah, aku tidak punya kekuatan untuk melawan. Aku hanya punya doa. Tunjukkanlah kuasa MU, agar orang yang sombong sadar bahwa semua hanyalah milik MU. Doa itu menembus langit malam, menjadi saksi ketulusan hati orang kecil yang terzalimi. Dan meski tak seorang pun tahu kapan doa itu akan dijawab, warga mulai percaya bahwa cepat atau lambat, akan ada balasan bagi kesombongan yang ditunjukkan oleh Pak Haji. Hari-hari berlalu setelah kejadian memalukan itu. Warga desa masih membicarakan kesombongan Pak Haji. Semakin banyak orang yang diam-diam menjauh darinya. Mereka enggan lagi datang ketika ia mengadakan acara di rumah besar itu. Sementara itu, ibu tukang sayur tetap berjualan dengan sabar. Meski hatinya masih terluka, ia tak pernah berhenti tersenyum kepada pembeli. Kalau bukan karena sabar, saya sudah berhenti jualan, Bu, katanya suatu pagi kepada seorang langganan. Tapi anak-anak masih butuh makan. Saya serahkan semua pada Allah. Warga pun semakin menghormatinya. Mereka membeli lebih banyak, bukan hanya karena butuh, tapi juga sebagai bentuk dukungan. Diam-diam, doa-doa mereka bergabung dalam hati. Semoga Allah memberikan keadilan. Di sisi lain, Pak Haji merasa semakin berjaya. Ia masih berjalan dengan dada membusung, seolah tak ada yang bisa menyentuhnya. Lihat saja, katanya pada seorang tamu. Semua orang di kampung ini tetap butuh aku. Aku ini sumber rezeki mereka. Namun, sesuatu mulai berubah. Suatu siang yang terik, Pak Haji terlihat sedang duduk di kursi teras rumahnya. Ia hendak menyuap nasi ketika tiba-tiba tangannya gemetar hebat. Sendok yang ia pegang jatuh, mengenai lantai dengan suara nyaring. Ah, mungkin hanya lelah, gumamnya sambil mencoba meraih sendok itu kembali. Tetapi tangannya terasa kaku, sulit digerakkan. Ia berusaha mengangkatnya. Namun yang terasa hanyalah kesemutan menjalar cepat dari ujung jari hingga ke lengan. Istrinya yang melihat langsung panik. Bang, kenapa? Tangan abang kenapa? Pak Haji mencoba tersenyum, menutupi rasa takutnya. Tidak apa-apa, hanya pegal biasa. Tetapi wajahnya pucat. Peluh dingin mengucur dari dahinya. Hari itu, kabar tentang Pak Haji yang mendadak sakit cepat menyebar ke kampung. Beberapa warga berdatangan, penasaran. Namun anehnya, alih-alih merasa iba, sebagian justru berbisik lirih. Mungkin ini teguran Allah atas perbuatannya. Sore harinya, keadaan semakin parah. Saat berjalan menuju musola, tiba-tiba kakinya terhuyung. Ia hampir jatuh di depan orang banyak. Wajahnya terlihat tegang. Matanya berusaha menahan rasa sakit yang menjalar. Pak Haji, tidak apa-apa? Tanya seorang jamaah. Pak Haji mencoba berdiri tegak, menahan gengsi. Aku baik-baik saja. Jawabnya singkat. Tetapi jelas terlihat ia sedang berjuang melawan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Beberapa anak kecil yang melihat kejadian itu berbisik polos. Ibu, kenapa Pak Haji jalannya aneh? Kayak orang lumpuh sebelah. Sang ibu cepat menepuk pundak anaknya. Jangan bicara sembarangan, nak. Namun hatinya pun ikut bergetar.
Malam harinya, keadaan makin memburuk. Tangannya benar-benar tidak bisa digerakkan. Ia mencoba meraih gelas di meja, tapi gelas itu terlepas dan pecah di lantai. Suara pecahan kaca membuat semua orang di rumah terkejut. "Bang, ini serius. Kita harus panggil tabib atau bawa ke rumah sakit," ucap istrinya dengan cemas. Tapi Pak Haji masih keras kepala. "Tidak usah. Aku tidak butuh siapapun. Aku masih kuat," teriaknya. Namun sesaat kemudian, tubuhnya limbung, hampir jatuh. Esok paginya, warga kembali digemparkan. Saat keluar rumah untuk sekadar menyapa, tiba-tiba mulutnya sulit bicara. Kata-kata yang keluar terdengar aneh, tidak jelas. Warga yang lewat menatap kaget. "Astagfirullah, apa yang terjadi dengan Pak Haji?" Beberapa orang langsung teringat pada doa ibu tukang sayur yang dizalimi. "Doa orang teraniaya itu cepat sampai ke langit," bisik salah seorang warga dengan wajah serius. Pak Haji kini tampak seperti orang yang kalah. Tubuhnya kaku, wajahnya ketakutan. Ia mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres, tapi gengsi masih menutupi lisannya. Di dalam hatinya, mulai ada rasa gentar. Ia teringat pada kata-kata ustaz kampung, Allah tidak menyukai orang yang sombong. Ia juga teringat pada wajah ibu tukang sayur yang menangis sambil memungut sayuran yang ia jatuhkan ke tanah. Sejak hari itu, bayangan tangis tukang sayur seakan menghantui setiap malamnya. Tidurnya gelisah, tubuhnya sakit, dan warga mulai melihat kejatuhan yang selama ini tak pernah mereka bayangkan akan menimpa orang sekaya dan sekuat dirinya. Balasan itu datang bukan dengan gemuruh petir atau gempa bumi, melainkan dengan pelan namun pasti. Tubuhnya sendiri menjadi saksi bahwa tidak ada kuasa manusia yang bisa melawan kehendak Allah. Malam itu desa terasa begitu sunyi. Angin berhembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Namun di rumah megah Pak Haji, suasana jauh dari ketenangan. Lampu ruang tengah menyala terang, terdengar suara isak tangis istrinya, dan di kursi besar Pak Haji terduduk lemas. Tangannya kini hampir tak bisa digerakkan. Tubuhnya gemetar hebat. Setiap kali ia mencoba berbicara, lidahnya terasa keluh, kata-katanya terputus-putus. "Ai, aku, hanya itu yang bisa terdengar." Istrinya menangis sambil menggenggam tangannya. "Bang, bertahanlah. Ini mungkin cobaan. Kita harus segera ke rumah sakit." Namun, di balik isak tangis itu, warga di luar rumah hanya bisa berbisik. Beberapa yang melihat dari pagar berujar lirih, "Inilah balasan Allah." Kesombongan akhirnya runtuh. Yang lain menimpali, doa orang yang terzalimi itu mustajab. Allah tunjukkan kuasanya. Pak Haji merasakan rasa sakit yang bukan sekadar fisik. Dadanya sesak, matanya basah oleh air mata. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa kecil di hadapan Sang Pencipta. Dalam hatinya, ia mencoba berdoa, meski sulit terucap. "Ya Allah, ampunilah aku. Aku telah menzalimi hamba-Mu yang lemah. Aku terlalu sombong dengan hartaku. Aku menyesal." Namun, setiap kali ia ingin mengucapkannya dengan lantang, lidahnya terasa kaku. Hanya tangisan lirih yang keluar, bercampur dengan suara tercekik. Keesokan paginya, warga desa kembali digemparkan. Saat hendak berjalan keluar rumah, Pak Haji tiba-tiba tersungkur di tanah. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat, dan mulutnya nyaris tak bisa berbicara. Suara-suara panik pun terdengar. "Cepat tolong Pak Haji," seru seseorang. Beberapa warga berlari mendekat. Namun yang lain hanya bisa menatap dengan perasaan campur aduk. Ada yang kasihan, ada pula yang merasa ini adalah pelajaran yang layak ia dapatkan. Ibu tukang sayur, yang kebetulan lewat dengan pikulan dagangannya, ikut berhenti. Matanya berkaca-kaca melihat sosok yang dulu menampar dan menghinanya kini tergeletak tak berdaya. Beberapa warga melirik ke arahnya, menunggu reaksinya. Dengan langkah pelan, ia mendekat. Suaranya lembut, namun penuh keteguhan. "Pak Haji, saya sudah maafkan. Saya tidak menyimpan dendam. Semoga Allah memberi pelajaran dan ampunan untuk kita semua."
Kata-kata itu membuat suasana hening. Warga terdiam, sebagian menundukkan kepala. Tidak ada yang menyangka, orang yang telah dipermalukan justru masih bisa mendoakan dengan tulus. Pak Haji menatap ibu tukang sayur itu dengan mata berkaca-kaca. Air matanya mengalir deras, seolah ingin berkata banyak hal, tapi lidahnya tidak mampu lagi. Hanya suara serak yang keluar. Pun. Warga yang melihat adegan itu merasa haru. Seorang bapak tua berbisik, inilah bedanya orang sombong dan orang sabar. Yang satu hancur karena kesombongan, yang lain diangkat derajatnya karena kesabaran. Hari-hari berikutnya, keadaan Pak Haji semakin buruk. Rumah megahnya yang dulu selalu ramai kini terasa sunyi. Warga sudah jarang datang, bukan karena benci, tapi karena enggan terjebak dalam kesombongan yang dulu ia banggakan. Pak Haji hanya bisa terbaring, menatap langit-langit rumah. Dalam hatinya, ia terus menyesali perbuatannya. Bayangan tamparan kepada ibu tukang sayur itu selalu muncul di kepalanya. Tangis perempuan itu, doa-doanya yang lirih, kini menghantui setiap malamnya. Namun penyesalan itu datang terlambat. Kesempatan untuk memperbaiki diri di hadapan orang-orang yang pernah ia sakiti sudah hampir sirna. Kini ia hanya bisa berdoa dalam diam, berharap Allah masih mau memberi ampunan. Di sisi lain, ibu tukang sayur justru semakin dipandang mulia oleh warga. Kesabarannya, ketegarannya, dan doanya yang tulus membuat semua orang menaruh hormat. Orang kecil, tapi hatinya besar, kata seorang ibu di pasar. Allah pasti meninggikan derajatnya. Hari itu, desa menjadi saksi bahwa kekuasaan manusia tak ada artinya tanpa kerendahan hati. Kesombongan hanya membawa kehancuran, sedangkan doa orang yang terzalimi menjadi senjata paling kuat. Pak Haji kini hanya bisa merasakan pahitnya penyesalan. Ia ingin meminta maaf pada semua orang, terutama pada ibu tukang sayur, tapi tubuhnya sudah tak sanggup. Dan yang lebih menyakitkan, ia tahu bahwa semua orang kini melihatnya bukan lagi sebagai orang terpandang, melainkan sebagai contoh nyata dari kesombongan yang berbuah azab.